Kita lanjutkan dialog, saya mau ke Bang Novel. Bang Novel, kalau kita dengarkan penjelasan dari Mbak Asvin tadi, sebenarnya harusnya jika ada ketersinggungan atau reaksi sosial dari apa yang disampaikan Panji, diselesaikan dulu dengan membuka dialog atau komunikasi sebelum mungkin membawanya ke ranah hukum. Apakah sudah ada proses itu terlebih dahulu dari pihak Anda? Jadi kalau menyinggung tabayun atau cek and recheck, klarifikasi itu harus jelas dulu. Tabayun itu mencari bukti dan saksi. Kenapa ada tabayun? Tabayun itu berangkat daripada keterangan yang samar-samar. Ada orang mengatakan ini, mengatakan itu, konon katanya gitu, itu kita kejar kepada orang itu, kita bertemu untuk kita menanyakan apa maksudnya, apa benar apa yang dikatakan seperti itu, kemudian apa maksudnya, itu tabayun. Kalau ini sudah jelas terang benderang. Dalam Islam ada kaidah nahnu nahkumu bidawahir wallahu yatawala asyara'ir. Islam itu dengan menghukumkan dengan yang terlihat, yang nampak. Jadi kalau sudah nampak jelas, itu kita hukumkan. Masalah perasaan dia bagaimana, itu bukan urusan kita. Karena Rasulullah SAW diutus bukan membongkar hati manusia. Nah, dengan kaidah-kaidah hukum, salah satunya hukum Islam, itu menghukumkan yang zahir, yang terucap. Apa yang dilakukan itu sudah cukup begitu. Jadi kita harus jelas dulu, itu yang ngomong ngalor ngidul udah tahu belum, itu kata perkatanya sudah dijabarkan atau tidak. Kalau saya udah punya berdasarkan pelaporan, kita sudah jabarkan kata per kata satu demi satu, itu kita sudah jabarkan. Jadi ada 5 di sini, ada 5 yang kita bagi 5 kelompok daripada apa 5 bagian apa yang Panji itu ucapkan. Dari judulnya saja mens rea, niat jahat. Ternyata amalnya juga apa yang dikerjakan amal jahat. Jadi bejat. Karena ada rumusan niat baik. Tapi Bang Novel, harus dengan untuk amal membuktikan baik. Niat jahat itu kan cukup rumit ya. Itu berdasarkan interpretasi tunggal dari orang yang menyampaikan narasi itu sendiri, Bang. Iya, judulnya itu yang kita lihat, itu yang tampak. Masalah hatinya kita nggak tahu, mau baik, mau buruk, itu bukan urusan kita. Akan tetapi apa yang tampak itu sudah menyinggung masalah agama. Nah, kita jabarkan satu demi satu itu kata per kata. Dan ini beberapa ulama sudah menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan Panji itu adalah masuk dalam kriteria adalah penodaan terhadap agama. Itu rumusannya, ada rumusannya, bukan nggak ada bukan sembarangan, nggak ada rumusannya, ada rumusannya. Baik. Masalah niat begini, saja Bang itu Novel, ada rumusannya. Niat baik harus dengan amal baik. Niat buruk, amal baik sama juga buruk. Begitu juga yang namanya niat buruk, begitu juga yang namanya niat buruk, amal baik, bejat juga sama. Oke, begini. Jadi mesti ada rumusannya. Bang Novel, yang menjadi pertanyaan publik adalah Bang Novel, bagaimana dari sisi pidananya? Oke, laporan diterima pihak kepolisian, kemudian dilanjutkan. Tapi tadi Mbak Asfi menjelaskan, ini nggak ada landasannya Bang Novel. Apakah ini bisa dilanjutkan? Dan bagaimana Anda memastikan bahwa bukti yang Anda miliki ini cukup kuat? Jadi rasa tersinggung atau perasaan dilukai oleh mungkin Bang Novel sebagai pelapor, ini dapat juga memenuhi unsur pidana Bang Novel? Sangat masuk unsur pidana. Karena itu jelas, itu apalagi ada undang-undang ITE secara sadar apa yang diungkapkan itu melalui media elektronik, itu sengaja. Jadi pasal 300 ini juga disertai dengan undang-undang ITE, dan itu polisi yang bekerja menentukan pasal-pasal itu. Nah, kalau saya ini sebagai pelapor, udah berapa kali banyak pelapor, kalau nggak masuk dalam hal konteks yang menyinggung agama, laporan kita ditolak. Seperti saya melaporkan Yakut, itu ditolak, nggak diterima, karena nggak memenuhi syarat. Baik, Bang Novel. Begitu juga saya melaporkan daripada yang lain-lain, itu ditolak, tapi ini diterima. Kenapa? Karena memang sudah masuk
dengan pasal yang baru ini Baik. mereka berembuk, nggak langsung sembarang menerima. Mereka Baik, Bang komunikasi, Novel. mereka Poinnya sudah duduk kita tangkap, bersama, kita akan kemudian mereka mendengar penjelasan dari narasumber lain, Bang Novel. untuk berdiskusi dan Oke. mereka menentukan pasal-pasal itu sendiri begitu. Oke. Baik. Poinnya Coba sudah itu kita yang tangkap. kedua, Mungkin memang kalau berbicara seperti itu itu, larinya tahu ke nggak Undang-Undang kata ITE, per ke kata UU apa yang ITE Mbak disampaikan, Asfi. tahu atau tidak tuh? Kalau Jangannya Bang cuma Oke, Novel, kita kita berikan konfirmasi waktu Bang ke Novel. iya, jadi kan memang ada kewajiban di dalam KUHP yang lama dan yang baru. Undang-undang yang baru ini kan Undang-Undang 20 tahun 2025 yang mewajibkan kalau ada laporan harus diterima. Tapi karena sekarang adalah penyelidikan, penyelidikan itu kira-kira sederhananya kalau ada mayat di depan jalan itu, apakah itu pasti pembunuhan? Kan tidak. Ya. Mungkin dia sakit jatuh Ya. atau dia bunuh diri. Belum ada unsur pidana di situ, baru diselidiki. Iya, ya. penyelidikan itu adalah untuk menemukan apakah suatu peristiwa itu tindak pidana atau bukan. Oke. Gitu. Nanti kalau sudah jelas baru disidik. Nah, jadi tentu saja diterima. Menurut saya ini suatu hal yang baik dari kepolisian karena banyak selama ini laporan ditolak, diterima kita nggak tahu. Dia diterima bukan berarti akan pasti jalan. Laporan diterima, diselidiki. Kalau ternyata tidak ya dihentikan. Oke. Begitu. Dan Tapi itu kalau Undang-Undang ITE apakah itu masuk tadi kasus ini? kan Undang-Undang ITE itu sudah direvisi beberapa kali. Ya, sudah direvisi beberapa kali. Dan kalau menurut saya itu itu bukan penghinaan, ini kritik. Gitu ya. Nah, tadi kan misalnya Bang Novel bilang dia pernah di penjara juga karena pernyataan, dan masyarakat kan, kita masyarakat sipil itu juga mengkritik. Kenapa kritik kepada pemerintah harus dipenjara? Jadi kalau ada perbuatan yang salah, bukan berarti perbuatan yang salah itu harus dilanjutkan. Justru harus dihentikan dan kita bisa memberikan rehabilitasi sebetulnya. Pemerintahan yang sekarang ini bisa menilai sebetulnya orang-orang yang pernah dipenjara karena menyatakan perkataan di muka umum itu yang mana sih yang betul-betul melakukan ujaran kebencian, mana sih yang sebetulnya mengkritik pemerintah dan dijadikan Itu korban batasannya apa aja, hanya Mbak? karena oposisi. Kenapa? Batasannya apa aja gitu kritik dengan ujaran kebencian? Pertama begini, kalau kita kritik pemerintah itu tidak punya martabat. Yang martabat itu manusia. Gitu. Dan itu sebetulnya jelas kalau pada zaman dulu tuh KUHP lama 310 ya, penghinaan itu hanya kepada orang bukan kepada pemerintah. Jadi kalau kita bilang presiden begini pemerintah begini, itu tidak bisa sebetulnya dipenjara. Oke. Nah, kalau ujaran kebencian itu dia melakukan diskriminasi, menyatakan sesuatu untuk mengajak orang melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Misalnya kalau ada orang bilang begini, masyarakat Indonesia, mari kita cegat orang-orang dengan agama tertentu atau etnis tertentu. Jangan belanja di tokonya, Oke. jangan terima. Itu adalah ujaran kebencian. Baik. Tapi kalau dia mengkritik praktik keagamaan, itu kan bentuk kritik ya, dan bukan agamanya, praktik orang. Praktiknya orangnya. Oke. Oke. Prof. Lely, kalau kita berbicara mengenai simbol ibadah ini seperti sholat kan sering memang dimaknai sangat personal. Tapi kadang juga sangat politis begitu ya. Bagaimana ini sebenarnya tantangan juga untuk dikomunikasi di zaman now begitu ya Prof. Lely. Kalau berbicara mengenai akhirnya munculnya rasa tersinggung bukan dalam konteks untuk perdebatan substansinya sendiri. Ada satu peristiwa waktu itu Paus Yohanes Paulus II pernah mengatakan Islam itu agama kekerasan. Hanya karena dia membaca satu ayat yang mengatakan apabila istrimu, anak-anakmu tidak sholat maka pukullah. Nah, Paus Yohanes kan tidak memahami bahwa sebenarnya pukullah itu kan pukulannya dengan lembut. Iya. Jadi karena kata pukullah itu demo besar-besaran di Indonesia juga kan waktu itu. Nah, artinya ini memang tergantung persepsi orang. Waktu itu di-framing oleh berbagai media, tentu sesuai ideologi masing-masing ya. Iya. Pada akhirnya demo itu dijelaskan karena Pausnya memang tidak mengerti. Tapi dalam konteks ini mungkin Panji sebagai muslim dianggap melakukan sesuatu, narasinya yang saya bilang tadi, fidelisme naratif yang menurut dia mungkin sesuai kenyataan karena pernah didengungkan oleh banyak orang, lalu kemudian itu membuat orang juga makin paham, ini pernah kok disampaikan oleh siapa, saya nggak apa-apa nyampein itu. Ibaratnya itu otokritik juga bagi dirinya sendiri sebenarnya. Dia kan muslim. Jadi kalau Anda muslim, Anda tidak boleh dong korupsi, Anda tidak boleh dong melakukan perbuatan maksiat dan seterusnya dan sebagainya. Jadi intinya apapun yang dilakukan oleh Panji, kalau memang bisa, malah tadi bilang istilahnya tabayun, tokoh-tokoh agama tarik Panji. Sehingga nanti ke depan narasi dalam yang dia lakukan itu memang membuat konten-konten ada nada agama tapi benar-benar mengingatkan. Kalau menurut saya sebatas ini masih Bukan mengingatkan memojokkan orang, atau bukan memojokkan menurut Oke. saya. Baik. Terima kasih Prof. Lely.
Mbak Asvina terima kasih Terima dan kasih juga banyak. Bang Novel terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Harapannya nanti ini ada kejelasan ya, apakah pidananya ini bisa dilanjutkan dan mungkin polisi tetap menerima untuk melakukan penyelidikan terlebih dahulu.